Baik anak-anak, kita bertemu lagi dalam program Adik Kelas di ATV. Kali ini pada sesi yang ketiga, kita akan lanjutkan membahas tentang tipe kalimat simple present yang kedua, yaitu nominal. Nah, untuk kalimat berbentuk affirmative atau positif, kita akan menggunakan be yang berbentuk present. Kalian sudah tahu be bentuk present dalam bahasa Inggris? Ya, is, am, dan are. Is untuk subjek tunggal, are untuk subjek jamak, dan am untuk subjek I. Oke, rumusnya adalah sebagai berikut. Subjek be plus kita tambahkan bukan menggunakan verb lagi seperti tipe yang pertama tadi, tapi kita akan menggunakan selain verb. Boleh dengan adjektif atau kata sifat, boleh dengan adverb atau kata keterangan, atau dengan noun atau kata benda. Berikutnya untuk bentuk yang negatif, kita hanya perlu menambahkan not. Subjek, be, kita tambahkan not, dan setelahnya masih dengan kalimat kata adjektif, adverb, atau noun tanpa ada verb karena ini bentuknya nominal. Selanjutnya untuk kalimat berbentuk interrogatif, kita akan menggunakan be sebagai kata tanya, kita letakkan di depan is, am, are, baru subjek, dan diikuti dengan adjektif, adverb, atau noun. Oke, untuk catatannya kita punya be present is, am, are tadi ya. Now, kita ke contoh kalimat yang positif. Yogyakarta, subjek tunggal. Untuk itu kita memakai be is. Oke? Yogyakarta is a perfect place to find the best batik. Yogyakarta adalah tempat yang sempurna untuk mencari atau menemukan batik yang bagus. Ya, yang paling baik. Kita tidak menggunakan verb di sini. Setelah be ada kata perfect place, ya. Di situ tidak ada kata kerja, ya, tempat yang bagus, ya. Baik, untuk yang kedua, contoh kalimat positif, kita menggunakan subjek jamak. There are many great places, ya. Kita punya bendanya banyak ya, banyak sekali tempat-tempat yang hebat to visit in Yogyakarta, untuk dikunjungi di Yogyakarta. Oke, kita punya many great places ya, itu bukan kata kerja ya, tapi noun. Oke, next. Untuk bentuk negatifnya, masih ingat kita hanya membutuhkan not sebagai penanda kalimat negatif. Kita langsung sambungkan ke be. Menjadi Yogyakarta is not a perfect place to find the best batik. Ya, maknanya menjadi negatif. Selanjutnya, there are not. Ya, selalu disambungkan langsung dengan be-nya. Many great places to visit in Yogyakarta. Untuk bentuk interrogatif atau kalimat tanya, kita akan oper be di depan sebagai penanda kata tanya. Is Yogyakarta a perfect place to find the best batik? Ya, ketika subjeknya tunggal, maka be kita gunakan sebagai kata kerja bantu. Apakah Yogyakarta adalah tempat yang paling bagus ya untuk menemukan batik yang terbaik? Kalau jawabannya yes, maka kita akan jawab dengan lengkap yes, it is. Ya, karena kata tanyanya menggunakan is. Apabila tidak atau jawabannya negatif, maka is menjadi is not. No, it is not. Untuk contoh afirmatif yang kedua, are there many great places to visit in Yogyakarta? Apakah ada banyak tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi di Yogyakarta? Apabila jawabannya yes, maka kita akan menulis yes, there are. Kalau tidak, no,
there are not. Jangan lupa menambahkan not-nya untuk penanda kata negatif. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan simak bersama tentang contoh dari teks deskriptif. Ya, kita sudah mempelajari generic structure-nya. Masih ingat yang terdiri dari 2, identification dan description, ya. And then kita sudah mempelajari tentang language features-nya. Yang baru saja kita bahas adalah tentang tensesnya menggunakan simple present. Berikut ini, mari kita simak bersama bentuk dari teks deskriptif dengan judul Yogyakarta. Here we go. We got first paragraph atau identification-nya. Ingat menjelaskan atau memperkenalkan tentang objek yang akan kita gambarkan. Kali ini jelas sekali terpampang di sini bahwa kita akan menggambarkan Yogyakarta. Dari judul sudah terlihat. Lebih dijelaskan di identification. Okay, let's read together. You may repeat after me ya di rumah. Okay, dalam paragraf pertama identification, di situ dikatakan bahwa Yogyakarta adalah salah satu kota yang ada di South of Java Island, bagian selatan Pulau Jawa. It is a popular holiday resort. Yogyakarta adalah tempat yang populer untuk berlibur, ya. People who like cultural and historical sites, bagi orang-orang yang menyukai situs-situs atau bagian-bagian yang berunsurkan budaya dan bersejarah. Next, pada paragraf kedua, kita punya deskripsinya. Let's read together, guys. Yogyakarta is a small city, but there are lots of different things to see. There are many temples in the province, such as Prambanan, Kalasan, and Sambisari. There are also 2 palaces that we must not miss, Hamengkubuwono and Paku Alam Palace. Dikatakan dalam deskripsi tersebut bahwa Yogyakarta adalah kota kecil, tapi there are lots of different things. Ada banyak sekali hal-hal yang berbeda yang bisa kita saksikan atau kita nikmati, kita lihat di sana. There are many temples. Ada banyak sekali candi, seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Sambisari. Ada 2 istana juga di sana, palace ya, yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu Hamengkubuwono Palace dan Paku Alam Palace. Oke, untuk deskripsi selanjutnya di paragraf ketiga, let's read together again. Yogyakarta is the tropical city. There are lots of palm trees and other tropical fruit trees. There are also beautiful beaches such as Parangtritis, Krakau, Kukup, Glagah. It is not difficult to get around the city at the day because taxis and buses are easily found. Unfortunately, there is no bus in the evening. The only way to see the nightlife of the city is by taxi, but it is rare at night. Okay, let's see apa yang dideskripsikan di paragraf ini. Yogyakarta itu kota panas, kota tropis ya. Ada banyak sekali pohon-pohon palm and other tropical fruit trees, pohon-pohon yang berjenis tropis lainnya ya. Ada banyak juga beautiful beaches, pantai yang cantik. Contohnya Parangtritis, Krakau, Kukup, and Glagah. And then it is not difficult to get around. Get around maksudnya jalan-jalan ya, gak susah untuk jalan-jalan di kota tersebut pada at the day, pada siang hari ya. Karena ada taksi dan bus yang mudah ditemukan. Unfortunately, sayangnya, there is no bus in the evening. Kalau sore, sudah tidak ada bus. The only way, satu-satunya jalan to see the nightlife, untuk bisa menikmati suasana malam, adalah dengan taksi.
taxi. Tapi taksi juga rare, but it is rare at night. Pada malam hari, taksinya sudah mulai jarang ya. Untuk evening, pada sorenya, we still can get a taxi, maybe ya. Kalau sudah agak malam, sudah mulai jarang. Oke, anak-anak, pemaparan dari contoh teks deskriptif berjudul Yogyakarta, kita bisa melihat di sini ada generic structure sesuai dengan konsep yang telah kita bahas di segmen pertama, yaitu terdiri dari identification pada paragraf 1 dan description ada di paragraf 2 dan 3. Untuk language features, kita punya verb, linking verb, and then kita punya adjective di sini dalam teks deskriptif banyak sekali. Ada popular, ada small, and etc. ya. And then kita punya simple present. Simple present ada yang verbal, ada yang nominal. Ya. Oke guys, untuk pembahasan soal-soal tentang jenis deskriptif teks historical place ini, kita lanjutkan di segmen keempat setelah ini. Stay tuned on Ada Kelas di ATV.